Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sikrip. Dalam kesempatan kali ini, aku akan coba untuk memberikan sedikit pengalaman gitu ya dalam mengikuti FHCI BUMN tahun 2022. Pada saat itu saya coba lamar di PT Telkom Indonesia. Alhamdulillah sekarang posisi di karyawan tetap ya PT Telkom Indonesia. Seperti itu. Harapannya ini bisa jadi motivasi buat teman-teman, bisa jadi pengalaman gitu ya, bisa menjadi pengayaan pengalamannya teman-teman dalam mengikuti FHCI BUMN tahun 2025, seperti itu teman-teman. Nah ini mungkin aku akan sedikit flashback gitu ya, proses pendaftaran rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 itu dimulai pada tanggal sekitar 14 sampai 25 April tahun 2022 ya. Pada saat itu ada 2.700 lowongan di 56 BUMN. Untuk posisi di Telkom Indonesia sendiri pada saat itu ada sekitar 251 orang gitu ya yang diterima. Untuk saingannya sendiri ada sekitar 250.000 orang seperti itu teman-teman. Jadi perbandingannya ada 1:1000 ya kurang lebih ya. Seperti itu. Untuk proses pendaftarannya sendiri di rekrutmen.fhcibumn.id, jadi mirip-mirip ya domainnya dengan yang sekarang gitu ya di tahun 2025 ini. Kemudian ini adalah email ya teman-teman ya. Jadi email berhubungan dengan uh, proses rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 gitu ya. Nah ini aku akan coba buka satu persatu jadi teman-teman bisa tahu tahapannya seperti apa, utamanya untuk teman-teman yang memang melamar ke PT Telkom Indonesia gitu ya. Kita akan mulai, yang pertama adalah ini adalah aktivasi akun rekrutmen bersama BUMN tahun 2022, di mana kita diminta untuk mengaktifasi akun dan juga diminta untuk melengkapi data kurikulum VT dan juga dokumen persyaratan sebelum melamar job vacancies gitu ya. Kurikulum VT dan juga dokumen persyaratan ini harus selengkap mungkin, seupdate mungkin gitu ya teman-teman. Sehingga nanti harapannya pewawancara atau reviewer itu bisa menemukan gitu ya bahwa teman-teman ini berpotensi sangat besar untuk berprestasi lah dalam tanda kutip di BUMN yang teman-teman lamar seperti itu. Jadi usahakan kurikulum VT selengkap mungkin, seupdate mungkin, sebaik mungkin gitu ya, sehingga bisa memberikan pembeda ke reviewer seperti itu rekan-rekan. Nah ini gambaran di TKD BUMN tahun 2025 dan setelah ini aku akan bikin video berkaitan dengan materi-materi dan juga tryout ya, berkaitan dengan sinonim, berkaitan dengan kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, kemampuan penalaran, spasial, core value akhlak, dan juga TWK BUMN. Rekan-rekan, eh, untuk verbalnya sendiri itu ada sinonim, ada antonim, ada analogi, ada pengelompokan kata, kemudian ada pemahaman bacaan. Sementara untuk yang kuantitatif, ada hitung cepat, barisan huruf dan angka, aritmatika sosial, dan soal cerita. Ada penalarannya, ada spasialnya, kemudian ada core value akhlak, itu mirip dengan TKP CPNS, kemudian TWK BUMN itu mirip dengan TWK CPNS. Jadi rekan-rekan yang memang CPNS fighter itu akan sedikit sedikit diuntungkan ya di sini ya, karena sudah sering mempelajari berkaitan dengan TKP CPNS, TWK CPNS maupun TIU ya. Yang ini mirip-mirip dengan TIU-nya CPNS seperti itu. Nah, ini merupakan pengumuman hasil tes kompetensi dasar dan core values BUMN pada rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Di mana di sini di-spill gitu ya. Untuk tes kemampuan bidangnya sendiri terdiri dari beberapa tahapan gitu ya. Yang pertama adalah psikotes. Psikotesnya sendiri sebetulnya mirip-mirip dengan TKD BUMN tahun 2022 gitu ya. Tetapi menurutku level soalnya itu dibuat jauh lebih sulit gitu rekan-rekan. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah lolos TKD BUMN, teman-teman jangan terlalu terlena dan teman-teman harus tetap fokus untuk belajar memperbaiki waktu penyelesaian persoalannya gitu ya. Dan juga coba
teman-teman cari persoalan yang memang levelnya itu jauh lebih tinggi gitu teman-teman. Sehingga nanti ketika teman-teman dihadapkan ke psikotes lanjutan ini, teman-teman itu bisa jauh lebih perform, bisa jauh lebih baik dari segi waktu dan juga penyelesaiannya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus terus berlatih berkaitan dengan psikotes ini gitu ya. Kemudian ada tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggrisnya itu seperti apa? Tes bahasa Inggrisnya itu mirip-mirip dengan TOEFL ya. Jadi ada beberapa yang mirip TOEFL, bahkan ada beberapa yang mirip IELTS gitu ya. Pada saat itu saya persoalannya mirip-mirip dengan IELTS ya. Jadi kita harus mencari inti dari bacaannya seperti apa. Apakah ada konteks yang diberikan di dalam bacaannya gitu ya. Kita harus mengisikan apakah true, false, atau not given. Nanti teman-teman bisa coba cari bagaimana sih contoh soal-soal berkaitan dengan IELTS gitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman gunakan waktunya sebaik mungkin untuk mempersiapkan tes bahasa Inggrisnya. Bagi teman-teman yang memang sebelumnya sudah berlatih IELTS gitu ya atau Scholarship Hunter itu akan sedikit diuntungkan di sini gitu ya. Kemudian ada tes akademik, ada forum group discussion. Forum group discussion ini berhubungan dengan nanti kita akan dikumpulkan dalam suatu grup diskusi untuk membahas satu topik tertentu gitu ya. Nanti akan ada satu psikolog di sana, kita akan dilihat bagaimana kita aktif, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada orang lain tidak terlalu stand out, tetapi uh, kita ingin dilihat gitu ya dinamikanya itu bagaimana caranya kita menghandle dinamika yang terjadi pada saat group discussion tersebut gitu ya. Kemudian ada medsos checking, jadi teman-teman usahakan jangan terlalu barbar di dalam media sosialnya gitu ya. Karena akan ada medsos checking dari segi Twitter, kemudian Instagram, kemudian LinkedIn, Facebook, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Kemudian ada digital talent readiness, kemudian ada tes wawancara gitu ya. Digital talent readiness itu berhubungan dengan bagaimana caranya kita bersikap di dunia digital saat ini, dan juga tes wawancara. Tes wawancara ini menurutku yang paling pamungkas teman-teman ya. Penentuan kita menjadi karyawan atau tidak itu ada di tes wawancara gitu teman-teman. Ketika kita berhasil meyakinkan reviewer, maka kita chance untuk menjadi pegawai BUMN itu akan semakin tinggi gitu ya teman-teman ya. Kemudian, nah ini merupakan tes lanjutan program seleksi rekrutmen bersama BUMN gitu ya, khusus di PT Telkom gitu ya. Di sini tes kemampuan bidangnya ada wawasan kebangsaan, kemudian ada English Ability Test, kemudian ada tes bidang gitu ya. Kemudian ada tes digital mindset dan behavior gitu teman-teman. Tadi aku udah coba jelaskan sedikit di slide sebelumnya gitu ya, berkaitan dengan English Ability Test, tes bidang, tes digital mindset, dan juga behaviornya gitu ya teman-teman. Kemudian ini setelah kita dinyatakan lolos di TKB BUMN, maka kita akan diundang untuk melakukan assessment days ya. Assessment days ini salah satunya adalah kita harus melakukan wawancara, kemudian akan ada digital behavior test gitu ya. Bagaimana kita menyikapi kemajuan digital yang ada di era saat ini, seperti itu rekan-rekan sekalian. Kemudian di sini undangan assessment days ya. Jadi kita diberikan jadwal tes gitu ya dan interview online. Nah, tipsnya di sini teman-teman memang harus mempersiapkan sebaik mungkin gitu ya berkaitan dengan portofolio. Kemudian CV-nya teman-teman itu semuanya harus sudah siap dan juga bisa memberikan evidence jika misalkan nanti diminta rekan-rekan. Jangan sampai nanti ketika reviewer meminta evidence kita tidak bisa memberikan, maka kita nanti dianggapnya sebagai omon-omon aja gitu rekan-rekan. Jadi teman-teman harus mempersiapkan sebaik mungkin bagaimana rekan-rekan bisa berbeda dengan yang lain gitu ya, bisa menjadi calon pegawai yang ter the best gitu ya,
dan itu teman-teman harus dipersiapkan sejak dini gitu ya, berkaitan dengan CV dan juga portofolionya gitu teman-teman. Karena proses interview ini agak sedikit lama gitu ya teman-teman, jadi teman-teman memang harus fokus, menjawab semua pertanyaan sebaik mungkin, jangan sampai kita bingung, jangan sampai kita terbata-bata, karena dari keterbataan itu kadang-kadang kita bisa dianggap, "Oh, kita itu sebetulnya hanya omong-omong," gitu. Jadi teman-teman memang harus, fokus dan juga latihan kalau bisa ya, dengan, pelamar-pelamar lain ataupun, eee, dengan, rekan-rekan teman-teman yang memang sudah bekerja terlebih dahulu gitu ya, bisa dimintakan feedback terkait dengan proses, wawancara atau mock wawancara nya teman-teman, simulasi wawancaranya teman-teman gitu ya. Kemudian ada juga digital skill test, di mana pada saat itu kita menggunakan metal gitu ya. Aku mengambil stream data science dan juga, dinilai berkaitan dengan aspek data science-nya dan juga, berkaitan dengan aspek pemrogramannya gitu ya. Berikut pula dengan, wawasan berkaitan dengan algoritmanya, seperti itu teman-teman ya. Jadi silakan sesuaikan dengan, eee, bidang yang memang dilamar oleh teman-teman itu sendiri, seperti itu. Kemudian di sini ada, pengumuman hasil tes kemampuan bidang gitu ya. Jadi di sini, kita dinyatakan lulus dan juga, diundang untuk melakukan medical check up gitu ya secara langsung oleh masing-masing BUMN melalui email atau website resmi gitu. Jadi memang, eee, aku kalau boleh menyarankan sedikit gitu ya, kalau misalkan rekan-rekan masih ada waktu, mulai sekarang ubah pola hidupnya menjadi jauh lebih sehat. Jangan terlalu diforsir belajar dengan memakan waktu tidurnya teman-teman, kemudian harus rajin olahraga, makan makanan yang, tinggi serat, kemudian, proteinnya juga harus bagus gitu teman-teman. Jangan sampai kita terlalu sering makan gorengan, kemudian nanti ketika dilakukan, tes detak jantung gitu ya, ada sedikit masalah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ubah pola hidupnya teman-teman menjadi jauh lebih sehat agar bisa lolos di, tes medical check up. Karena nggak lucu gitu teman-teman ketika kita dari awal sampai akhir sudah oke, tapi kita ternyata nggak lulus di MCU-nya teman-teman, gitu ya. Jadi usahakan dari sekarang ubah pola hidup teman-teman menjadi lebih sehat gitu ya. Nah, ini merupakan hasil tes medical check up di mana dinyatakan lulus dan juga, diundang gitu ya untuk melakukan tanda tangan kontrak kerja dan juga tahapan bela negara serta inaugurasi yang akan disampaikan langsung oleh masing-masing BUMN, seperti itu. Kemudian, nah ini adalah tahapan selanjutnya mengenai kegiatan bela negara, di mana kita dikumpulkan terlebih dahulu untuk kegiatan bela negara pada saat itu di Petamburan gitu ya. Kemudian ada proses bela negaranya, itu sekitar seminggu di TNI AU Lanut Halim Perdana Kusuma ya. Jadi, ini sebagai wawasan aja, tidak bisa dijadikan patokan karena mungkin pada saat, rekrutmennya teman-teman, itu tidak ada yang seperti ini gitu ya. Jadi ini dijadikan wawasan aja gitu teman-teman. Kemudian ada inaugurasi di sini, di 1 hari aja, di Gelora Bung Karno. Kemudian ada penjemputan peserta ke Telkom Corporate University. Jadi kita sebetulnya nggak hanya di bela negara aja gitu ya, tapi kita juga akan ada diklat lanjutan di Telkom Corporate University gitu ya. Dari TNI Lanut Halim Perdana Kusuma ke Telkom Corporate University di Geger-Kalong, Bandung, seperti itu. Kemudian setelah itu akan ada pembukaan orientasi GPTP 15, kemudian ada pelaksanaan orientasi GPTP 15 Telkom di sekitaran 1 bulan di Geger-Kalong, Bandung. Seperti itu teman-teman. Tapi ini tidak bisa dijadikan patokan, sekali lagi tergantung dari perusahaan, tergantung dari pihak HC-nya itu memprogram seperti apa gitu ya, apakah 4 minggu,
mungkin bisa di 8 minggu, mungkin bisa di 12 minggu, itu kembali lagi ke kebutuhan daripada KC dan juga di Telkom Indonesianya sendiri, seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Baik, mungkin dari aku itu dulu rekan-rekan sekalian. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan nanti bergabung aja teman-teman ke grup Telegram yang akan saya sampaikan di kolom komentar di bawah. Rekan-rekan juga kalau misalkan ingin, silakan bisa komen aja gitu ya. Tanyakan langsung, akan saya jawab di kolom komentar seperti itu. Kemudian terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Jangan lupa bantu saya gitu ya untuk like, kemudian komen, kemudian subscribe gitu ya teman-teman, agar aku bisa bikin videonya jauh lebih semangat gitu ya teman-teman. Setelah ini mungkin akan ada sedikit tryout gitu ya yang aku akan coba kasih dari segi materinya dan juga dari segi soal-soalnya. Harapannya bisa membantu teman-teman dalam melaksanakan program di rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 ini. Terima kasih banget teman-teman sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat siang, selamat pagi, siang, atau malam gitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.